Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati atau Coace, berbagai capaian dan prestasi telah diraih selama 5 tahun. Capaian itu dirangkum dalam sebuah acara kaleidoskop 5 tahun kepemimpinan Koster Aceh di Taman Budaya Panggung Terbuka Arda Chandra pada Jumat 1 September 2023 malam. Berikut cuplikannya. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Coace yang akan berakhir pada 5 September 2023 telah banyak menorehkan prestasi sepanjang 5 tahun belakangan ini. Berbagai capaian kinerja kepemimpinan Koster Aceh tersebut dirangkum dalam sebuah kaleidoskop mulai dari penanganan COVID-19 yang melanda Bali pada rentang 2020 hingga 2022. Perhelatan G20 di Nusa Dua yang menghadirkan para kepala negara G20, pemulihan pariwisata Bali dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster seperti membuka pintu pariwisata Bali bagi wisatawan asing seiring menurunnya kasus COVID-19. Kemudian berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster seperti pembangunan beberapa titik shortcut, peresmian sejumlah bendungan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, peresmian pelabuhan Segitiga Emas dan Pasar Nusa Penida, dan lainnya. Kemudian, kegiatan Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bali. Selain itu juga ditampilkan sejumlah penghargaan yang diberikan oleh lembaga negara, organisasi, asosiasi, dan pihak swasta atas kinerja Gubernur Koster. Dalam sambutannya, Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Coace mengatakan, selama 5 tahun ini telah banyak yang dicapai, namun juga ada yang belum dicapai. Semua prestasi yang diraih selama ini, semua atas dukungan dari pejabat hingga pegawai di lingkungan Pemprov Bali untuk mencapai berbagai target kinerja dan janji politik bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam mewujudkan berbagai program, Gubernur Koster mengatakan seringkali mengajak para pejabat maupun pegawai untuk selalu bekerja keras dan cepat. Dan dalam berinteraksi tersebut, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, pihaknya memohon maaf. Untuk menuntaskan program-program yang belum terwujud, Wayan Koster menyatakan akan melanjutkannya di periode kedua dan fokus pada pembangunan infrastruktur karena pada periode pertama telah menanamkan fondasi yang kuat di bidang budaya dan ekonomi. Sebenarnya saya tidak pidato, saya hanya ingin bicara ringan-ringan saja untuk menutup 5 tahun kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Gubernur yang akan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Mohon maaf ada Pak Pangdam. Selamat malam Pak. Akan berakhir pada 5 September 2023 nanti. Tadi doanya Pak Sekda sangat santun karena sebagai ASN ya harus begitu. Maksudnya kan lepas dengan bahagia bertemu keluarga untuk balik lagi bulan November 2024. Jadi bukan titik, bukan koma, ya, maaf, bukan titik, masih lanjut lagi gitu. Langsung karet. Ya. Dan juga tadi sudah ditayangkan beberapa peristiwa penting yang terjadi di Bali dalam 5 tahun ini. Kalau mengenai pencapaian kinerja sudah dilaporkan resmi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. Semua sudah dijelaskan secara detail sebagai pertanggungjawaban secara politik dan konstitusional atas pilihan rakyat pada Pilkada 2018 yang lalu. Banyak yang sudah dicapai dan banyak juga yang belum dikerjakan. Pencapaian yang baik ini tentu saja merupakan kerja bersama dari semua pemangku kepentingan. Saya bersama Bapak Wakil Gubernur dibantu oleh jajaran birokrasi yang dipimpin oleh Bapak Sekda. Karena saya di periode pertama ini sudah terlalu sering bahkan menekan para kepala dinas, para kepala badan, para kepala biro
agar bekerja cepat, cermat. Saya merasa sering juga salah omong, kadang-kadang melakukan kata-kata yang nggak enak, yang mungkin jadi pegawainya mungkin kesel atau apa gitu. Itulah sebabnya saya kumpul hari ini. Sebenarnya ini kok sudah pada banyak pulang ini, nggak ngerti acara ini. Sebenarnya pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama 5 tahun. Apapun juga hasil sudah ada, penghargaan kepada gubernur ada, kepada pemerintah Provinsi Bali secara institusional ada 40 lebih, oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang kredibel. Jadi itu menandakan ada prestasi yang dicapai. Dan atas semua peristiwa yang ada, saya salah ucap, salah tindakan, salah apapun juga salah sikap pada kesempatan yang baik ini, malam ini saya berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua kepala dinas, kepala badan, kepala biro ataupun pegawai-pegawai yang mungkin mendengar, melihat sesuatu yang kurang baik dari saya. Kalau dari Pak Cok mungkin nggak ada karena beliaunya banyak senyum. Kalau saya kalau lagi pening kepala karena ini nggak beres, itu nggak beres, jadi ya suka mukanya nggak bagus gitu. Tapi itu orisinilnya saya, ya. Aslinya saya begitu. Cepat marah, cepat juga baik, cepat juga pulih. Tidak ada dendam, kecuali dia nyakiti hati saya, baru saya marah. Pegawai ini nggak ada yang nyakitin saya, baik semua. Ya. Nah, di antara yang baik-baik itu, ada yang terbaik. Ya. Makanya saya memberikan penghargaan atas hasil asesmen bulan Desember 2022 yang lalu. Saya memberi nilai, ada yang nilai A+, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang H. Ngulang pun gagal lagi. Nah, yang bekerja sangat bagus dengan nilai A atau A+, itu saya berikan penghargaan tadi. Ya. Penghargaan yang dinamakan dengan Kerti Bali Sewaka Nugraha. Itu adalah orang-orang yang betul-betul terlibat langsung, yang saya amati dengan cermat, telah memberikan yang terbaik dalam kinerjanya. Itu. Pak Sekda sangat rapi dalam tata kelola pemerintahan, administrasi pemerintahan. Beliau mampu mewujudkan apa yang saya inginkan agar bisa terkelola dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Karena saya seorang politisi, ingin lari cepat menerobos, tapi jangan pula menerobos lantas melanggar aturan. Tidak boleh, karena banyak juga kejadian terlalu progresif, melanggar aturan, akhirnya belakangan jadi masalah hukum. Itu tidak boleh terjadi. Saya wanti-wanti kepada Pak Sekda, walaupun saya ingin cepat, jangan diloloskan semua. Seleksi dulu menurut aturan yang ada. Kalau layak, tidak melanggar aturan, jalankan. Beliau itu bisa. Ya. Saya tidak suka dengan orang yang ABS. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penghargaan Kerti Sewaka Nugraha kepada 19 pimpinan lembaga dan instansi.
Penghargaan ini diberikan karena mereka dinilai berperan aktif dalam mendukung pemerintahan Provinsi Bali mewujudkan program-program pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Riyaso Bali TV.